Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Randi Suryaranu, kemudian Nur Rahmanisa, Rahmayanti, Cita Konita Abdullah saya sendiri, dan Salmiah. Adapun judul laporan yang kami ambil yaitu Natbel atau nastar daun belimbing dapat mengatasi diabetes. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, belimbing wulu atau yang lebih dikenal sama dengan belimbing sayur itu merupakan salah satu buah yang populer di Indonesia. Buah yang banyak ditemukan di Asia Tenggara ini termaksud dalam genus Averrhoe. Biasanya belimbing wulu kerap dijadikan tambahan pada kuliner dan digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu. Nah, tidak hanya itu, buahnya, daunnya, belimbing wulunya juga memiliki segudang manfaat kesehatan. Nah, daun belimbing juga itu memiliki kandungan saponin, tanin, steroid, flavonoid, dan alkaloid yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaat daun belimbing wulu sudah dikenal sebagai pengobatan kuno sejak dinasti Tiongkok. Nah, rebusan daun belimbing wulu dipercaya mampu mengobati gangguan pada saluran pernapasan hingga untuk mempercantik. Selain itu juga masih banyak manfaat daun belimbing yang berfungsi efektif untuk mencegah berbagai macam penyakit. Selanjutnya yaitu dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqulullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi menjelaskan maksud dari surah Al-Maidah ayat 88 tersebut yaitu makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, bukan dengan cara mencuri, merampas, dan cara-cara yang lain yang tidak baik. Nah, makanan tersebut juga harus thayyib atau baik, yang tidak mengandung kotoran atau penyakit. Makanan yang baik yang tidak mengandung kotoran atau penyakit itu seperti daun belimbing yang banyak manfaatnya untuk tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, bahwa daun belimbing ini tak hanya dikenal sebagai antiinflamasi dan antibakteri, tetapi daun belimbing juga mengandung berbagai zat fitokimia yang baik untuk tulang dan sendi. Nah, di mana terdapat kandungan dalam daun belimbing seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu alkaloid, tanin, dan saponin yang cukup tinggi dalam daun belimbing itu mampu mengatasi keluhan nyeri sendi yang sudah bertahun-tahun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari nastar daun belimbing ini adalah dengan
Mengonsumsi kue nastar daun belimbing dapat mengatasi penyakit diabetes yang terjadi di lingkungan Rapokaling, serta dapat meningkatkan nilai ekonomis belimbing wulu. Selain sebagai obat diabetes, belimbing wulu ini juga dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi, mengatasi tekanan darah tinggi, serta dapat mengobati batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu aset. Di sini terdapat 3 aset dalam pembuatan nastar daun belimbing, yaitu aset fisik, aset sumber daya manusia, dan aset alam. Yang pertama yaitu aset fisik. Aset fisik itu berupa alat dan teknologi. Alat dan teknologinya seperti oven, mixer, dan blender. Untuk yang kedua yaitu aset sumber daya manusia, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan Rapokaling. Aset yang ketiga yaitu aset alam berupa nanas dan pepaya yang diolah menjadi selai kue nastar. Selanjutnya yaitu daun belimbing wulu yang diolah menjadi air rebusan kemudian dicampurkan ke dalam adonan selai kue nastar. Baik, selanjutnya adalah pengolahan aset. Jadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, adapun proses pembuatan kue nastar daun belimbing, di mana yang pertama kami memetik daun belimbing, kemudian yang kedua kami menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan pembuatan kue nastar. Adapun alat-alat dan bahan, alat-alat yaitu oven, mixer, dan blender. Bahan-bahan untuk adonan nastar, tepung, margarin, kuning telur, pewarna, gula halus, tepung maizena, susu denkau, vanili, telur, kuning telur, bubuk daun belimbing. Untuk selai nastar, nanas, pepaya, gula pasir, air rebusan daun belimbing. Dan untuk bahan olesan dan topping yaitu kuning telur, pewarna kuning telur, minyak kelapa, bubuk daun belimbing. Kemudian pada hari Selasa juga kami melakukan proses pembuatan selai nastar, yaitu bahan-bahannya nanas, pepaya, gula pasir, air rebusan daun belimbing. Di mana langkah pertama yaitu membersihkan nanas dan pepaya, kemudian mengupas kulitnya, lalu dari nanas dan pepaya itu kita parut, dan setelah diparut kita masukkan ke dalam wajan, kemudian menambahkan gula pasir dan mengaduknya hingga kering. Jadi setelah pembuatan selai nastar pada hari Selasa, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, kami melakukan pembuatan kue nastar. Tentu saja pada hari Selasa itu selai nanasnya kami simpan di kulkas, kemudian pada hari Rabunya kami keluarkan dan kembali mencampurkan air daun belimbing ke dalam selai tersebut. Kemudian selanjutnya pembuatan kue nastarnya. Yang pertama kami mengambil mangkok kecil dan menuangkan margarin ke dalam mangkok tersebut sampai penuh. Kemudian menuangkannya lagi ke satu wadah, dan di wadah itu kami tuangkan lagi gula halus, kemudian 1 sendok tepung maizena, kemudian kuning telur, dan memasukkan 1 sendok susu denkau, 1 sendok vanili, kemudian bubuk daun belimbing, dan selanjutnya itu di mixer. Setelah di mixer kami diamkan beberapa menit, kemudian setelah kami buka penutupnya, langkah selanjutnya adalah mengambil adonan tersebut dan memindahkan ke wadah yang satu dan mencampurkan tepung secukupnya. Nah, setelah mencampurkan tepung dan adonan yang tadi, kami melakukan pembuatan kue nastar dengan membentuknya bulat-bulat. Setelah adonan itu kami bentuk dengan bentuk bulat, kami menaruhnya ke dalam oven, dan setelah sedikit matang kami keluarkan lagi
Kemudian kami oleskan kuning telur di atasnya sebagai topping dan juga menaburkan bubuk daun belimbing yang sudah kami haluskan. Nah, setelah mencampurkan topping di atasnya, kami masukkan kembali ke dalam oven dan kami tunggu hingga matang. Dan begitu seterusnya. Baiklah, setelah kami membuat kue nastar tersebut, teman-teman bisa melihat hasil produknya setelah kami memasukkan kue nastar ke dalam toples seperti yang ada di gambar. Baik, saya Randi Surya Ranu. Di sini saya mendapat bagian di kelompok saya tentang manfaat nastar daun belimbing atau kita singkat dengan nabdal untuk masyarakat. Jadi daun belimbing memiliki manfaat seperti mengatasi diabetes, mencegah kesehatan tulang, mencegah penyakit jantung, meningkatkan flu dan batuk, mencegah peradangan, mencegah radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, daun belimbing yang diolah ke dalam pembuatan selai ini, kue nastar ini dapat diperjualbelikan. Jadi nabdal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena dapat menghindarkan kita dari penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. Nah, belimbing wulu atau biasa kita kenal dengan Averrhoa bilimbi merupakan salah satu keberagaman hayati yang berada di negara kita. Nah, belimbing wulu ini biasa kita jadikan sebagai tanaman obat alami. Kandungan kimia yang terdapat dalam belimbing wulu atau Averrhoa bilimbi itu merupakan flavonoid, tanin, dan saponin. Nah, tidak hanya buahnya, namun daun belimbing wulu juga memiliki manfaat yang sangat beragam. Adapun manfaat dari daun belimbing wulu itu yang mengatasi diabetes, menjaga kesehatan tulang, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, mengatasi flu dan batuk, mencegah peradangan, dan mencegah radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh, dan ini merupakan air rebusan daun belimbing wulu yang diolah ke dalam selai kue nastar dan dapat dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Baik, adapun gambar di atas dapat teman-teman lihat, yaitu ada bahan-bahan yang kami beli, kemudian ada proses pembuatan kue nastar itu sendiri. Ada proses pada saat kami mencampurkan margarin, mencampurkan gula, tepung maizena, dan sebagainya, susu denkau, vanili, hingga pembuatan kue nastar ke dalam oven. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata mutiara yaitu tindakan bukan berasal dari pemikiran tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong.